Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini menyoroti intuisi sebagai pengetahuan yang hadir spontan serta padanannya dalam khazanah tasawuf, al-khawatir, al-warid, al-hujum, firasat, ilham, dan konsep ilmu laduni. Kita akan membahas bagaimana tazkiyah, zikir, dan kontemplasi menajamkan intuisi, sekaligus adab memilahnya dari was-was dan bisikan yang menyimpang. Intuisi, menurut Grolier Encyclopedia 2000, adalah pengetahuan yang muncul spontan tanpa penalaran. Meski bisa diperoleh melalui latihan kontemplasi, dalam Islam, terutama tradisi Sufi, istilah intuisi tidak dikenal. Al-Qushairi menggunakan istilah seperti al-khawatir dan al-warid untuk menggambarkan potensi yang diterima manusia secara langsung. Al-khawatir adalah pikiran tiba-tiba yang menggerakkan hati manusia. Menurut Al-Ghazali, al-khatir memicu kecintaan yang menggerakkan keinginan kuat, lalu niat dan akhirnya tindakan. Al-Ghazali membagi al-khawatir menjadi al-khatir was-was dari setan, memotivasi keburukan, dan al-khatir ilbami dari malaikat mendorong kebaikan. Al-warid adalah limpahan pengetahuan dan ketajaman berpikir yang lebih tinggi dari al-khazir. Pengaruhnya bergantung pada kesiapan mental manusia dan dapat menyebabkan kegaiban atau kegilaan. Al-bawadih, kejutan gaib yang muncul tiba-tiba, menimbulkan kegembiraan atau kesedihan, menunjukkan kompleksitas al-warid dalam kehidupan manusia. Al-hujum adalah fenomena yang datang tiba-tiba tanpa usaha, seperti yang dialami Umar bin Khattab. Saat berkhutbah, ia memberi komando jarak jauh kepada pasukannya untuk naik gunung. Komando ini mengubah jalannya peperangan, dari nyaris kalah menjadi kemenangan bagi kaum muslimin, menunjukkan kekuatan al-hujum. Was-was adalah bisikan halus yang mendorong manusia pada maksiat, kekufuran, dan perbuatan merusak. Menurut Al-Mahasibi, was-was mengajak meninggalkan ibadah wajib dan sunnah, serta mengonsumsi hal-hal syubhat. Kehadirannya sangat halus, seperti aliran darah, membuatnya sulit diidentifikasi, terutama saat menyelubungi perbuatan yang tampak baik, namun bernilai buruk. Ilham adalah bisikan ilahi dari Allah melalui malaikat, yang ditandai dengan kejernihan dan kesesuaian dengan hukum ilahi, tidak pernah menimbulkan dosa atau mengungkap kesalahan orang lain. Ini mengarah pada ilmu laduni, pengetahuan suci yang dianugerahkan kepada hamba-hamba Allah, berbeda dari bisikan menipu yang melanggar syariah. Inspirasi ilahi ini memastikan petunjuk tanpa kesalahan, mendorong pencerahan spiritual. Ilmu laduni adalah pengetahuan yang berasal dari Allah, mencakup ilmu wahbi yang diperoleh tanpa belajar dan ilmu kasbi yang diperoleh melalui usaha belajar. Para sufi menajamkan kalbu mereka untuk memperoleh ilmu ini melalui praktik spiritual seperti zikir, doa, wirid, puasa, dan sholat, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah Al-Baqarah 32. Firasat adalah kemampuan intuitif untuk merasakan kejadian masa depan, sering dianggap sebagai pengetahuan bawaan atau garisah. Al-mutawasimin, menurut ulama, adalah individu yang memiliki firasat, mampu memahami sesuatu melalui tanda-tanda. Firasat ini berperan penting dalam kehidupan, memberikan panduan dan wawasan yang tidak selalu dapat dijelaskan secara logis. Quantum learning adalah serangkaian metode dan filosofi pembelajaran yang efektif di sekolah dan bisnis untuk semua usia. Ini menggabungkan kepercayaan diri, keterampilan belajar, dan komunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. Sementara pendidikan Islam menekankan kecerdasan otak melalui ibadah, mengintegrasikan quantum learning dapat meningkatkan pendidikan Islam tanpa mengorbankan nilainya. Kecakapan intuitif perlu ditopang disiplin intelektual, kebersihan hati, dan verifikasi nilai. Yang selaras syariah diterima, yang meragukan ditolak. Semoga materi ini menuntun kita memanfaatkan intuisi secara bijak dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.